Goku memulai pertarungan finalnya dengan menghantam wajah Goma dengan pukulan yang sangat kuat. Serangannya terus mendorong tubuh Goma hingga makhluk itu terpental, menghantam bebatuan besar, dan akhirnya terhempas ke tanah, menciptakan ledakan dahsyat. Meski demikian, mata ketiga iblis masih menyimpan kekuatan yang luar biasa. Goma berhasil menghentikan serangan Goku dan, dengan kekuatan yang telah meningkat, ia mampu bertarung sengit melawan Goku dalam wujud Super Saiyan 4. Keduanya saling bertukar pukulan dan tendangan dengan kecepatan luar biasa. Goku berhasil melayangkan beberapa serangan telak, tetapi Goma yang tidak terima segera membalas dengan menembakkan laser. Goku masih mampu bertahan, membuat Goma semakin kesal. Goku pun meningkatkan auranya, dan pertarungan kembali memanas. Saking cepatnya pergerakan mereka, pertarungan itu tampak seperti dua kilatan cahaya yang terus berbenturan. Goma berusaha sekuat tenaga mengalahkan Goku, tetapi kekuatan dan kecepatan Goku dalam wujud Super Saiyan 4 jauh lebih unggul. Sekali lagi, Goma terpental ke udara, namun, mata ketiga iblis kembali beraksi, menyembuhkan semua luka Goma dan memulihkan kekuatannya ke puncak tertinggi. Goma tersenyum puas dan meningkatkan auranya secara besar-besaran. Melihat itu, Goku terkejut dan segera bersiap melanjutkan serangan. Sayangnya, kali ini pukulan Goku tak lagi berdampak besar. Goma kemudian menciptakan bola energi raksasa yang ia lemparkan ke udara. Dari bola itu, muncullah tongkat kebanggaannya yang selalu ia bawa sebelum memperoleh mata ketiga iblis. Ia lalu menciptakan banyak bola energi berbahaya yang mengelilingi Goku. Terkejut dengan serangan itu, Goku tidak punya pilihan selain menangkis bola-bola energi tersebut. Namun, bola-bola itu terus mengikuti pergerakannya, membuat Goku akhirnya memilih untuk menghindar. Di sela-sela pertarungan, Goku berhasil menyerang Goma lagi dan membuatnya terhempas ke tebing. Kali ini, Goku memperbesar tubuhnya seperti Oozaru. Goku terus meningkatkan energinya hingga tubuhnya diselimuti aura putih yang menandakan kekuatan baru. Goku kemudian bersiap menggunakan jurus andalannya, Super Kamehameha. Menyadari bahaya yang mengancam, Goma menjadi panik dan segera menggunakan kekuatan mata ketiga iblis untuk menciptakan serangan balasan. Ia membentuk bola energi raksasa dan menembakkannya ke arah Goku. Namun, Goku tetap tenang dan tidak gentar sedikit pun. Setelah energi terkumpul sepenuhnya, Goku melepaskan Super Kamehameha dengan daya serangan yang luar biasa. Gelombang energi Goku menghantam bola energi Goma dengan kekuatan yang dahsyat, membuat Goma semakin panik. Ia kembali mencoba menggunakan kekuatan mata ketiga iblis untuk membalikan keadaan. Sementara itu, Piccolo masih menunggu momen yang tepat untuk memberikan serangan terakhir. Dengan semua tenaga dan harapan dari teman-temannya, akhirnya Goku berhasil menembus tubuh Goma dengan Super Kamehameha, menghancurkannya dalam ledakan dahsyat. Goma, yang kini tubuhnya berlubang akibat serangan tersebut, tidak bisa mempercayai bahwa dirinya benar-benar kalah. Bahkan Shin dan Vegeta pun terkejut melihat kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Goku. Dalam kondisi sekarat, Goma terjatuh dan tidak lagi berdaya. Melihat kesempatan ini, Piccolo segera melepas jubahnya dan bersiap untuk menyerang mata ketiga iblis yang selama ini menyulitkan mereka. Ia berhasil menghantam kepala Goma 2 kali, tetapi sebelum pukulan ketiga, Goma lebih dulu menyerang Piccolo dengan keras. Hal ini membuat Goku, Vegeta, Shin, dan Arinsu terkejut. Piccolo pun terpental dan jatuh menghantam tanah. Mata ketiga iblis mulai menggeliat, seolah akan lepas dari kepala Goma. Saat itu, Goma akhirnya menyadari bahwa mereka semua berusaha untuk melepaskan mata ketiga dari dirinya. Tiba-tiba, tubuh Goma memancarkan cahaya yang sangat kuat. Arinsu menduga bahwa ada petunjuk lain mengenai kelemahan mata ketiga iblis dalam buku kuno yang pernah ia baca. Majinku, yang membawa buku tersebut, berusaha menghindari serangan Goma yang semakin liar. Melihat perubahan aneh yang terjadi pada tubuh Goma, semua orang segera menyerangnya bersamaan. Namun, mata ketiga iblis menciptakan pelindung listrik yang menyengat mereka dengan kekuatan luar biasa. Akibatnya, mereka semua terpental dan tidak bisa menembus pertahanan listrik tersebut. Kejadian ini tentu saja membuat semua orang khawatir. Tak lama kemudian, Goma berhasil memulihkan lukanya dan kembali mencapai puncak kekuatannya. Dengan energi yang meluap, ia melepaskan ledakan besar yang membuat semua orang terpental jauh. Namun, di balik kekacauan itu, Majinku justru mendapatkan kesempatan emas. Ia terlempar ke belakang kepala Goma, dan tanpa ragu,
langsung menghantam kepala Gomah dengan buku kuno yang ia bawa. Serangan itu tepat mengenai kelemahan Gomah, mata ketiga iblis, yang segera bereaksi dan akhirnya terlepas dari dahinya. Semua orang, termasuk Goku, terkejut melihat hal tersebut. Hilangnya mata ketiga iblis menyebabkan pelindung tempat itu hancur, bahkan meruntuhkan arena pertarungan. Tubuh Gomah yang kehilangan sumber kekuatannya langsung menyusut menjadi kecil dan lemah. Mata ketiga yang terlepas itu jatuh tepat di depan Glorio, membuat semua orang terkejut. Tanpa ragu, Glorio segera menginjak mata tersebut hingga lenyap sepenuhnya. Dengan demikian, ancaman yang selama ini menyusahkan mereka telah benar-benar berakhir. Langit perlahan menjadi cerah, menandakan kemenangan mereka. Pansy dan Bulma segera memuji hasil kerja keras semua orang. Majinku, yang menjadi kunci kemenangan mereka, mendapatkan penghormatan sebagai pahlawan. Meski tidak memiliki kekuatan besar, perannya dalam pertempuran ini sangat menentukan. Bahkan pasukan Raja Kadam, Nepa, dan Tamagami merasa bangga atas keberhasilan ini. Setelah kekalahannya, Gomah ditangkap. Nepa dengan nada mengejek menertawakan Gomah, mengatakan bahwa kekuasaannya sebagai Raja Iblis ternyata hanya berlangsung singkat. Hal ini membuat Gomah semakin kesal. Tidak lama kemudian, Arinsu datang bersama penyihir Marba, yang dikenal sebagai pencipta Majinku, Majinu, bahkan Majin Buu. Marba memutuskan untuk menyegel Gomah dalam sebuah botol selama 100 tahun sebagai hukuman. Namun, karena Gomah tidak membunuh Dende, Piccolo mengurangi hukumannya menjadi 99 tahun saja. Mendengar itu, Gomah langsung marah karena hukuman yang dikurangi hanya 1 tahun. Sebelum penyegelan dilakukan, Arinsu mengeluarkan Degesu, yang sudah lebih dulu di penjara. Gomah dan Degesu sama-sama terkejut karena mereka bertemu kembali di situasi seperti ini. Arinsu pun meminta Marba untuk memasukkan Degesu juga ke dalam botol, agar Gomah memiliki teman selama menjalani hukumannya. Saat tutup botol dibuka, Gomah dan Degesu langsung tersedot masuk ke dalamnya. Setelah mereka berdua lenyap, Arinsu penasaran siapa yang akan menjadi Raja Iblis berikutnya. Shin lalu memberikan usulan mengejutkan, mengapa tidak Arinsu saja yang menjadi Raja Iblis? Ia berpendapat bahwa peringkat Arinsu lebih tinggi dibandingkan para kandidat lainnya. Arinsu tidak menyangka mendengar pernyataan itu dari Shin. Namun, Shin mengatakan bahwa meskipun Arinsu punya ambisi, ia masih memiliki sedikit hati nurani. Arinsu pun menjelaskan bahwa ambisinya belum berubah. Nepa bertanya apakah yang dimaksud adalah menjadi raja yang tak terkalahkan di seluruh semesta. Arinsu membenarkannya, tetapi ia menolak menjadi Raja Iblis. Nepa memahami alasannya dan membenarkan ucapan Arinsu. Pada saat itu, perhatian semua orang tertuju pada Majinku. Dialah yang berhasil mengalahkan Gomah, sehingga secara tidak langsung ia yang paling pantas menjadi Raja Iblis berikutnya. Menyadari tatapan semua orang tertuju padanya, Majinku terkejut. Namun, dengan penuh semangat, ia menerima takdirnya sebagai Raja Iblis yang baru. Setelah pengukuhan itu, sebuah jubah Raja Iblis muncul dan dikenakan oleh Majinku. Semua orang terkejut melihatnya. Arinsu, yang masih penasaran, bertanya apakah Majinku benar-benar mengerti apa yang ia katakan sebelumnya. Dengan penuh percaya diri, Majinku menyatakan bahwa ia paham dan langsung menunjuk Arinsu sebagai wakil Raja Iblis yang agung. Arinsu sontak terkejut dengan keputusan itu. Majinku menjelaskan bahwa ia mempercayai Arinsu karena tahu bahwa Arinsu tidak sejahat itu. Selain itu, kecerdasan dan strategi Arinsu adalah senjata terkuatnya. Tak hanya itu, Majinku juga mengangkat Majindu sebagai menteri kerajaan. Mendengar pernyataan tersebut, Marba dan Nepa tampak tidak terima jika Majinku menjadi Raja Iblis yang baru. Bagi Majinku, mereka memiliki pengetahuan, kemampuan, serta kekuatan sihir yang luas, dan memahami seluk-beluk dunia iblis. Selain itu, Glorio juga diangkat sebagai menteri karena kemampuannya dalam mengambil keputusan dengan bijak dan sifatnya yang ramah. Raja Kadan pun turut diangkat sebagai menteri, yang langsung disambut dengan kegembiraan, termasuk oleh putrinya, Pansy. Setelah itu, Majinku mendatangi para Zipektor dan bertanya apakah ada di antara mereka yang ingin menjadi menteri. Saat itu, Goku mengangkat tangannya, seolah-olah ingin menerima tawaran tersebut. Namun ternyata, ia hanya ingin pulang. Sudah menjadi sifat Goku yang tidak memiliki keinginan lain selain bertarung.
Sementara itu, Hibis justru menawarkan dirinya untuk menjadi menteri. Majinku kemudian secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Iblis kepada seluruh penghuni alam kegelapan. Nepa merasa penasaran apakah Majinku mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai jawaban, Majinku mengajak Arinsu untuk bekerja sama dalam membangun alam kegelapan agar tetap menjadi tempat yang menyeramkan, tetapi tetap nyaman bagi penghuninya. Semua orang akhirnya menerima keputusan tersebut, termasuk Piccolo yang sama sekali tidak keberatan. Setelah itu, para Zipektor kembali ke alam iblis ketiga, di mana Panzi menyerahkan beberapa majilit kepada Bulma, sesuai dengan janjinya. Panzi mengaku mengambilnya dari gudang istana Goma. Majinku juga memberikan bekal makanan untuk mereka. Sementara itu, Vegeta mengungkapkan kekesalannya setelah mengetahui bahwa Goku selama ini menyembunyikan perubahan menjadi Super Saiyan 4 darinya. Di sini, Goku mengonfirmasi bahwa bentuk tersebut memang merupakan SSJ 4. Bagi yang penasaran, akhirnya Goku sendiri yang memberikan jawabannya. Goku menjelaskan bahwa ia berhasil mencapai SSJ 4 berkat latihan keras setelah pertarungannya melawan Majin Buu. Awalnya, ia sendiri tidak menyangka bisa mencapainya. Namun, bagi Vegeta, hal itu justru membuatnya kesal, karena seolah-olah Goku selalu dengan mudah membangkitkan bentuk Super Saiyan baru. Sebagai balasan, Goku mengejek Vegeta dengan mengatakan bahwa Vegeta juga menyembunyikan SSJ 3. Vegeta, yang merasa tersinggung, beralasan bahwa bentuk tersebut bukanlah SSJ 3, melainkan Ultra Vegeta 1. Namun, Goku tidak peduli dan memilih pergi meninggalkannya, karena ia tahu bahwa Vegeta selalu tidak mau kalah darinya. Di sisi lain, Nepa penasaran apakah Piccolo dan Dende akan tinggal di dunia iblis. Ia mengatakan bahwa mereka pasti bisa hidup nyaman di sana. Namun, Dende menolak karena masih memiliki banyak tugas di bumi, dan Piccolo pun berpikiran sama. Meskipun demikian, Dende berjanji akan menawarkan tempat tinggal di alam iblis bagi para Namekian lain yang tidak memiliki rumah. Hal ini membuat Nepa sangat senang dan tidak sabar menantikannya. Sementara itu, Raja Kadan memberitahu Goku bahwa udara di alam iblis ketiga kini menjadi lebih ringan akibat terowongan yang terbuka, memungkinkan angin untuk mendorong gas ke atas. Ia menjelaskan bahwa hal ini telah banyak membantu dunia kegelapan. Setelah itu, Panzi dan Glorio mengantarkan para Zipektor kembali ke bumi. Perpisahan ini menjadi momen yang sangat mengharukan bagi semua orang. Goku berjanji akan kembali lagi jika alam kegelapan menghadapi masalah besar. Setelah 20 episode menemani kita setiap minggu, akhirnya cerita ini mencapai episode terakhir yang penuh emosi. Di dalamnya, mereka menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas santai. Saat ini, para Zipektor masih dalam perjalanan menuju bumi. Tiba-tiba, Goku meminta Glorio untuk mampir ke sebuah toko yang menjual serangga obat. Sesampainya di sana, pemilik toko tampak mengenali Goku dan Shin, mengingat mereka pernah membeli beberapa serangga obat saat masih kecil. Wanita itu tidak menyangka Goku bisa tumbuh sebesar ini berkat serangga obat tersebut. Namun, Goku menegaskan bahwa pertumbuhannya bukan karena serangga tersebut. Sementara itu, Bulma langsung merasa jijik saat melihat serangga yang dipegang oleh wanita itu. Namun, sang pemilik toko memberitahu bahwa ada satu jenis serangga yang bisa membuat seseorang awet muda selama 10 tahun. Mendengar hal itu, Bulma langsung tertarik dan berencana untuk membelinya. Di sini, ada kejutan besar. Wanita tersebut ternyata menjual mata ketiga iblis. Ternyata, masih ada 2 mata ketiga iblis yang tersisa di dalam toples. Goku dan yang lainnya terkejut bukan main. Wanita itu menjelaskan bahwa siapapun yang memasang mata tersebut di dahinya akan mendapatkan kekuatan besar. Lebih mengejutkan lagi, wanita itu sendiri ternyata memiliki 3 mata. Ia mengaku hanya berhasil menjual 1 mata ketiga sebelumnya karena harganya yang sangat mahal, dan tentu saja, kita semua sudah bisa menebak siapa yang membelinya, tidak lain adalah Raja Abura. Jika mereka mau, wanita itu bahkan menawarkan diskon untuk mata ketiga yang tersisa. Semua orang pun terdiam, tidak dapat menahan rasa terkejut mereka. Rupanya, perjuangan panjang mereka dalam mengalahkan Gomah berawal dari toko ini. Nah, itulah akhir cerita dari Dragon Ball Daima.